Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Bersuka cita hari ini kembali kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri umat Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita memuji keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak, Engkau yang termulia di atas segalanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kembali katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Ini yang kami bawa kepadamu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu. Sebab bagimulah segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama umat Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh.
Segalanya lebih dalam ku menyembah, oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan, mari gereja Tuhan, umat Allah, mari nikmati hadirat Tuhan, mari alami kuasa Tuhan, alami pribadinya. Amin. Ku menyembah, mari bersama-sama kami angkat hati kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan di dalam roh, dalam roh dan oh di dalam roh dan kebenaran selamat. Mari berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau besar dalam hidup kami alami Tuhan. Haleluya. Yesus, jiwa kami memuji-Mu, kami nikmati Engkau. Haleluya. Mari sembah, mari puji Dia umat Tuhan, sebab kuasa-Nya dicurahkan, urapannya mengalir, Roh Kudus yang menghiburkan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memberikan pengharapan. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah Tuhan yang besar, Allah yang ajaib, yang kuasa-Nya tidak pernah berubah. Kami bukan hanya mendengar mujizat itu terjadi, tapi kami mengalami mujizat itu dalam hidup kami. Kami bukan hanya mendengar orang ditolong Tuhan, tapi kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami tidak hanya mendengar orang disembuhkan, tapi kami disembuhkan dalam nama Tuhan. Kami terima kekuatan pagi ini Tuhan. Kami percaya dalam setiap rumah jemaat Tuhan, hadirat Tuhan pun nyata dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, ada pujian yang dinaikkan, ada penyembahan yang dinaikkan, sorak-sorai kemenangan dinaikkan atas setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tuhan, saudara yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.
menikmati kasih-Mu itu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah terlambat. Engkau Bapa dalam hidup kami. Allah Immanuel. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Oh, kami nikmati ketenangan di dalam Engkau. Kami nikmati damai dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang mengalami kebaikan Tuhan, kembali sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kalau kami alami kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, kami tahu Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu. Tetapi kami mempunyai Allah yang memiliki segala kasih yang luar biasa. Kami rasakan Tuhan pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Apapun yang akan Engkau sampaikan Tuhan, kami percaya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami, menguatkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang setia, Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah, bertemu kembali dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, bersekutu. Mungkin kita berlainan tempat, tapi kita percaya Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Tuhan hadir di rumah saudara masing-masing ya. Bersyukur kepada Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk di hari yang ke-10 di tahun 2021 ya. Firman Allah akan membawa kita, akan kembali memberkati setiap kita ya, menjalani kehidupan ini ya, dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan buat setiap kita, khususnya jemaat GPTI Hope, yaitu Dia Immanuel, Dia terus menyertai setiap kehidupan kita. Amin saudara. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu dari kitab Amsal. Amsal pasal 24, kita membaca ayat yang ke-10. Saya mengangkat sebuah tema, yaitu jangan tawar hati sebab Tuhan menyertai. Dan nanti kita akan mendapatkan resep bagaimana kita memiliki penangkal ya, atau vaksinnya tawar hati itu ya. Jangan tawar hati sebab Tuhan menyertai. Mari kita baca di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Kita membaca, saudaraku yang ada di rumah, kita membaca bersama-sama. Amsal pasal 24 ayat yang 10. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan jika engkau tawar hati. Jadi siapapun yang tawar hati di masa kesesakan, maka akan membuat kekuatan kita itu menjadi kecil. Artinya kita tidak mempunyai kekuatan yang besar. Ya, saudaraku, jadi tawar hati itu satu hal yang sangat merugikan. Ya. Saudara, tadi saya katakan tanpa terasa sudah 10 hari kita lalui 2021. Begitu cepatnya waktu ini saudaraku ya berjalan. Saudara, dan hari-hari yang sudah kita lalui. Coba saya mau bertanya dan mari kita renungkan bersama-sama. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan di hari-hari yang sudah kita lalui? Masihkah kita memiliki rasa percaya? Masihkah kita memiliki harapan? Atau sebaliknya, justru apakah kita saat ini di hari-hari yang kita lalui, kita memiliki hati yang tawar? Firman Allah yang kita dengar, yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya hari ini adalah Tuhan menghendaki kita jangan sampai tawar hati.
Karena tawar hati itu sangatlah merugikan. Memang tidak dipungkiri, setiap orang pernah mengalami yang namanya tawar hati. Apalagi ketika seorang sedang menghadapi atau diperhadapkan kepada sebuah pergumulan yang berat. Sedang diperhadapkan kepada sebuah persoalan atau masalah yang begitu berat. Sehingga membuat setiap orang yang alami itu akan mengalami yang namanya tawar hati. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa tawar hati itu adalah salah satu penyakit di akhir zaman. Ya, di Injil Matius dikatakan, kasih manusia itu semakin menjadi tawar. Jadi hati yang tawar itu sesuatu yang sangat membahayakan. Itu menghancurkan kehidupan. Kenapa? Karena ketika seseorang tawar hati, maka kekuatannya kecil. Tidak punya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Ayat yang lain katakan Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang memberikan kekuatan, katakan amin saudara. Jadi saudara, beberapa hal tentang tawar hati, ya, sebagai pendahuluan. Tawar hati itu menunjuk pada suatu kondisi hati yang sedang dilanda kekecewaan. Ya. Ini yang pertama. Tawar hati menunjuk pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang begitu mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung. Jadi orang bisa tawar hati karena beratnya beban. Ada rasa kecewa. Yang kedua, tawar hati. Bahwa tawar hati adalah hal yang mengakibatkan seseorang itu menjadi lemah. Dan ketika seseorang menjadi lemah, ya otomatis akan kehilangan semangat dan putus asa. Seperti apa yang firman Allah katakan. Jika engkau tawar hati, siapa engkau? Semua manusia, semua orang. Kalau tawar hati, maka kecillah kekuatannya. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan menghendaki setiap kita jangan tawar hati. Mengapa kita tidak boleh tawar hati? Satu hal lagi tentang tawar hati. Mengapa kita tidak boleh tawar hati? Karena tawar hati itu pasti bukan datang dari Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Ya. Tawar hati itu bukan datang dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, ingat baik-baik. Tawar hati itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mau setiap kita mengalami yang namanya tawar hati. Nanti kita akan lihat ya, dasar kebenaran firman Allah bahwa Tuhan itu menghendaki setiap umat manusia, setiap orang yang percaya untuk tidak tawar hati. Karena Tuhan tidak pernah memberi kepada setiap kita tawar hati. Jadi kalau kita tawar hati, saudara, kita harus tahu bahwa itu adalah dari iblis. Membuat kita kecewa, ya, membuat kita cemas, membuat kita takut. Jadi ketika kita tawar hati, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu, itu bukan dari Tuhan. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Sebab kalau kita sudah tawar hati, saudara, sebentar lagi pasti kita akan kecewa. Kalau sudah kecewa, saudara perhatikan. Ini adalah awal dari kejatuhan. Ketika seseorang sudah tawar hati, perhatikan baik-baik. Ini adalah awal dari kejatuhan. Jadi kejatuhan itu dimulai dari hati yang tawar. Hati yang sudah tidak punya gairah, tidak punya semangat, tidak punya kesungguhan. Dan ini penyakit akhir zaman. Berapa banyak suami yang mulai tawar terhadap istri. Atau sebaliknya istri yang mulai tawar terhadap suami. Atau di dalam hal yang lain. Bahkan tidak sedikit karena keadaan, karena sesuatu yang sedang terjadi. Mulai tawar ketika beribadah. Mulai tawar ketika berdoa. Mulai tawar ketika melayani, tidak ada gairah.
Apalagi saudaraku yang membahayakan kalau sudah tawar hati kita terhadap Tuhan. Makanya saya dari awal tadi saya katakan, tawar hati adalah awal dari kejatuhan. Kalau sudah tawar hati, maka kita akan bersungut-sungut. Kita akan gampang ngomel. Lihat segala sesuatu itu sudah nggak ada yang baik karena hatinya sudah tawar. Sudah tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada kesungguhan. Dalam segala hal, bukan keluarga. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan pun sama. Kalau orang sudah mulai tawar, akan membuat orang gampang bersungut-sungut. Dan kalau orang sudah bersungut-sungut, saudara itu pasti disertai dengan apa? Rasa kecewa. Kalau orang sudah mulai kecewa, banyak orang jadi nekat, saudara. Sudah tidak terkendali lagi. Nah, saudara, mari. Hari ini kita akan melihat dasar kebenaran kenapa kita jangan sampai tawar hati. Karena Tuhan itu menyertai kita. Ayo kita lihat saudaraku di dalam Yosua. Saya mau ajak saudaraku untuk membaca dari ayat 1. Ya. Sampai ayat 9 saudaraku siap di sana. Saya baca ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian kita langsung ke ayat 9. Tapi nanti kita akan bahas dari ayat 1 sampai 9 ya. Saya bacakan ayat 1 dulu dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu, apa dikatakan? Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, sih kita melihat ketika Yosua mendapat mandat dari Tuhan untuk menggantikan Musa. Saudara, sebuah pekerjaan yang tidak enteng. Ini sebuah pekerjaan yang begitu berat. Tentunya di dalam hati Yosua bisa muncul, waduh bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang besar ini? Dan apa yang akan terjadi di sana aku nggak tahu. Dan saudaraku, ini loh saudaraku, luar biasanya kita punya Tuhan. Tuhan kalau memerintahkan, Tuhan itu pasti melengkapi saudara. Karena Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh Yosua. Berapa banyak kok yang percaya Tuhan juga tahu apa yang kita akan hadapi di tahun 2021 ini. Kita masuk di dalam era yang baru, di tahun yang baru. Dan kalau Tuhan percayakan kita hidup sampai saat ini, masuk di tahun yang baru, kita punya keyakinan Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Sekalipun apa yang kita hadapi, kita nggak tahu. Tapi yang penting kita tahu apa yang Tuhan tahu atas hidup kita. Nah, saudara, menarik buat saya ketika Allah memberi mandat kepada Yosua, saudara, kita bisa belajar bagaimana supaya kita ini tidak tawar hati. Bagaimana kita bisa menangkal tawar hati. Kita lihat saudara-saudara ya, penangkal tawar hati itu. Yosua kan diingatkan ketika mengemban tugas, dipercayakan untuk maju, untuk melangkah. Memimpin bangsa yang besar masuk ke tanah perjanjian. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Amin saudara. Berapa banyak kau yang percaya. Janji Tuhan pun pasti digenapi dalam hidupmu. Nah, Tuhan ngomong jangan tawar hati. Ini pesannya. Janganlah kecut dan tawar hati. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi 2020. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Sekarang kita masuk di era yang baru. Yang belum kita jalani, yang baru kita jalani 10 hari. Dan mungkin dalam 10 hari ini ada banyak hal yang saudara rasakan. Ada banyak hal yang membuat engkau, Tuhan kok gini ya? Kenapa kok terjadi ini ya? Tuhan ngomong kepada saudara. Tanah perjanjian itu pasti engkau masuki. Janji Tuhan itu pasti engkau genapi.
Tuhan pesan apa? Jangan tawar hati. Haleluya saudara. Jangan tawar hati. Kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Yosua 1 ayat ketiga. Setiap tempat yang kau akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa saudara. Jadi sekarang kita lihat apa penangkal tawar hati itu. Ya, vaksinnya tawar hati itu apa? Gitu saudara. Ya, penangkal tawar hati itu apa? Yang pertama adalah berjalan dalam iman. Dari apa yang sudah kita baca tadi, kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, yang sudah kita baca dan kita masih baca 1 dan 2. Saudara, kita lihat 3 bagian. Tapi terlebih dahulu mari saya ajak saudara untuk mengerti apa yang dimaksud berjalan dalam iman. Ya. Berjalan dalam iman bukanlah suatu tindakan nekat tanpa dasar. Tapi berjalan dalam iman adalah tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan. Kita percayakan diri kita kepada Tuhan dan kita yakin. Oleh sebab itu kita taat seperti apa yang firman Allah katakan. Itu berjalan dalam iman. Jadi bukan tindakan nekat saudara. Tapi berjalan dengan iman, dalam iman itu, saudaraku, dasarnya apa? Yaitu tindakan yang disertai dengan keyakinan akan setiap perkataan firman. Sekalipun yang kita lihat, yang kita hadapi, yang harus kita lakukan mungkin tidak masuk akal. Tapi kalau itu firman katakan, kita percaya. Itu bertindak atau berjalan dalam iman. Keyakinan akan perkataan firman. Dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang taat kepada firman Allah. Dan bisa kita lihat dari Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5, saudara kalau baca, ayat-ayat ini berbicara tentang janji Tuhan. Yosua menerima janji Tuhan. Di mana kakimu injak, tanah itu akan kuberikan kepadamu. Saudara, kalau kita Tuhan izinkan masuk 2021 ada penyertaan Tuhan dan kau menikmati berkat Tuhan. Apapun yang kau hadapi, di mana kakimu berada, kau menginjak dalam penyertaan Tuhan, engkau menikmati berkat Tuhan. Jadi kuncinya kan di penyertaan Tuhan, saudara. Nah, percaya. Yosua menerima janji Tuhan, dan sekarang kalau kita lihat ayat 6 sampai 9, itu ada kata yang diulangi beberapa kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kembali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan penekanannya di ayat 9. Jangan kecut dan tawar hati. Artinya setelah Yosua menerima janji, Yosua percaya. Yosua sekarang sudah menerima janji, menerima perintah. Supaya yang dijanjikan itu digenapi, Yosua menerima perintah. Apa perintahnya? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Bisa katakan amin saudara? Terhadap janji yang diterima. Dan sekarang saudaraku, Yosua menerima perintah. Dan itu disertai dengan apa? Apapun yang kau hadapi, jangan kecut dan tawar hati. Hatimu harus kuat. Hatimu harus teguh. Jangan lupa memperkatakan firman. Renungkan siang dan malam. Dia kan menerima janji firman. Sekarang menerima perintah. Dan ayat yang ke-12 sampai 18. Saudara dibaca di rumah. Saya tidak baca semua. Di situ saudara akan muncul, ya, saya bacakan mulai ayat yang ke-18. Saya baca ayat 18 langsung. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini respon dari siapa? Dari bangsa Israel, saudara. Yang dipimpin oleh Yosua saat ini. Mereka punya komitmen untuk taat melakukan firman Allah. Bukan hanya Yosua, tapi semua rakyat Israel punya komitmen taat melakukan perintah. Saudara, dari 3 hal ini kita bisa tangkap apa sih artinya berjalan dalam iman itu. Banyak orang punya iman, tapi juga banyak orang yang tidak mau berjalan dalam iman.
Banyak orang hanya mau terima janji, yes, percaya. Tetapi sekarang menerima perintah dan melakukan perintah itu yang seringkali gak mudah, gak gampang. Maka itu saudara, berjalan dalam iman, terima janji, percaya akan janji, lakukan setiap perintah, dan miliki komitmen, taat apapun yang terjadi. Aku percaya perkataan firman-Mu, aku percaya bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita tahu persis saudara, apa yang dihadapi oleh Yosua. Setelah dia mendapatkan janji, mendapatkan mandat, dikuatkan dengan firman, janji penyertaan Tuhan, apakah jalannya mulus? Tidak. Dia harus menghadapi sungai Yordan. Saudara itu dijelaskan di pasal 1. Ya, di ayat yang ketiga, pasal 3. Ya, pasal 3 adalah bagaimana Yosua akan menyeberangi sungai Yordan. Ya, itu ada di satu ayat di antara ayat 1 saudaraku, sampai ayat yang ke-18. Di situ sudah katakan, engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Jadi sudah disampaikan apa yang harus dihadapi. Tapi karena janji yang dia terima, dan Yosua menerima perintah untuk dilakukan, dan punya komitmen yang kuat untuk taat pada perintah, sungai Yordan sekalipun mampu mereka lewati. Itu tantangan. Arus yang deras. Saat ini arus yang deras ini apa? Waduh, banyak. Ya, arus pandemi, arus krisis ekonomi dan lain sebagainya. Saudara, tapi kalau Tuhan perintahkan, janji Tuhan itu pasti digenapi. Yang terpenting buat kita adalah memiliki komitmen untuk tetap taat, melakukan perintah Tuhan. Inilah berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman itu juga berarti apa, saudaraku? Kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 katakan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus katakan dalam 2 Korintus itu pasal 4 ayat 18. Berjalan dalam iman itu tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan sekarang apa? Masalah, persoalan, tantangan. Sama, Yosua menghadapi apa? Sungai Yordan, tembok Yeriko. Yang dilihat itu masalah, yang dilihat itu tantangan, yang dilihat itu persoalan, yang dilihat itu pergumulan. Tapi memang Allah ajarkan kepada kita, jangan memperhatikan yang kelihatan, melainkan kita melihat, memperhatikan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan, saudara, masalahmu itu sementara. Di balik masalah pasti ada pertolongan Tuhan. Di balik tantangan itu ada kemenangan. Di balik pergumulan itu ada mukjizat yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Yang mereka lihat adalah menyeberang sungai Yordan. Tapi yang tidak kelihatan, yang kita tidak lihat secara mata jasmani, tapi dengan iman kita percaya ada tangan Tuhan yang menyertai saudara. Engkau akan menyeberangi 2021 ini sampai ke seberang. Engkau akan selesaikan segala sesuatu yang engkau hadapi karena ada tangan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Itulah yang mereka miliki. Mereka yang lihat sungai Yordan masalah, yang mereka lihat tembok yang tebal. Yang mereka lihat secara jasmani itu, tapi mereka pegang janji Tuhan. Sudah terima janji, sekarang mereka tidak mau tawar hati. Karena itu mereka melangkah dengan iman. Mereka melihat di balik sungai Yordan itu ada janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Kemudian mereka menghadapi tembok Yeriko. Perhatikan, perintah Tuhan kan aneh gitu, saudara. Perintah Tuhan kan sepertinya lucu. Tembok yang tebal harus dikalahkan dengan muter. 1 hari 1 kali selama 6 hari. Hari yang ke-7 7 kali. Baru yang ke-7 berteriak. Enggak disuruh dobrak. Enggak, suruh berteriak. Suruh memuji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Roboh. Saudara, kalau kita berani berjalan dalam iman, Tuhan itu sering menyatakan pertolongan yang ajaib dan luar biasa. Seringkali yang tak terduga. Seringkali yang tak terpikirkan, itu Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan kita.
Saudara, hidup kita sebagai orang percaya, kita bukan memperhatikan yang kelihatan. Sekali lagi saya katakan, apa yang saat ini sedang kau lihat, itu sementara. Yang tidak engkau lihat, tapi karena iman engkau melihat, ada penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 minggu yang lalu. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Sama. Jangan kecut dan tawar hati, aku menyertai engkau. Kemanapun kau pergi, aku menyertai engkau. Haleluya saudara. Penangkal tawar hati. Supaya kita kuat menghadapi segala sesuatu. Percaya. Berjalan dalam iman. Kita melihat yang tidak kelihatan. Kita yakin ada malaikat Tuhan yang mengawal kita. Kita yakin ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ya, kita lihat sekarang yang kedua. Yang kedua, saudara, penangkal tawar hati. Kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara, ketika sesuatu terjadi, masalah terjadi, pergumulan terjadi, bahkan itu kita rasakan, berat rasanya, sudah tidak mampu aku, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita tawar hati, kita menjadi kecewa dengan keadaan, mungkin kecewa dengan pasangan hidup kita, kecewa dengan pekerjaan kita, kecewa dengan apa yang terjadi. Saudara, kita harus percaya pada Tuhan selalu ada pemeliharaan. Sebagai orang percaya, kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Coba baca Ayub 10 ayat 12. Ayub pasal 10 ayat yang ke-12. Firman Allah katakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bisa katakan amin saudara. Hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan. Jadi hidup ini kasih karunia. Ya, dan setia. Hidup dan kasih setia. Itu Tuhan berikan kepada kita, karuniakan kepada kita. Dan bukan hanya itu, saudara, katakan, pemeliharaanmu, apa dikatakan saudaraku? Menjaga nyawaku. Mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi kita punya keyakinan. Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, 1 Petrus 5 ayat ke-7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apa yang membuat orang tawar hati? Khawatir, cemas, takut, galau, gelisah. Karena sesuatu yang sedang terjadi membuat orang banyak khawatir. Dan firman Allah mengatakan, khawatirmu itu loh diminta oleh Tuhan. Serahkan khawatirmu, apa yang saat ini sedang menjadi pikiran saudara, beban saudara, kekhawatiran saudara. Tuhan ngomong serahkan. Supaya kita tidak tawar hati, penangkalnya apa? Serahkan khawatir kita. Karena apa? Pada Yesus ada pemeliharaan. Dengan jelas ini, kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita, Ia memelihara kita. Amin saudara. Ia memelihara kita. Ada satu contoh yang bisa kita lihat dasar kebenaran pemeliharaan Tuhan atas kehidupan orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 kita bisa melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Masalah yang sedang terjadi apa saudaraku? Kekeringan, kelaparan, 3,5 tahun. Tuhan perintahkan Elia pergi ke sungai Kerit. Kita lihat di sini, ada 2 hal tentang pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, masa kekeringan, kelaparan, Tuhan perintahkan Elia pergi ke sungai Kerit. Dan Tuhan katakan, aku akan perintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan. Pertanyaannya saudara, dijelaskan tadi, pergi ke sungai Kerit di sebelah sungai Yordan, di daerah Yordan, di sebelah daerah Yordan tadi dikatakan saudara. Berarti di Yordan kan ada sungai Yordan. Saudara, sungai Kerit itu dibandingkan dengan sungai Yordan sangat jauh. Jauh lebih besar sungai Yordan dibanding sungai Kerit. Loh kalau Tuhan ngasih itu loh, kan mestinya yang banyak sekali toh, yang besar sekali toh. Tapi kenapa sungai Kerit? Dan yang kedua, Tuhan, kenapa kok pakai burung gagak? Kenapa enggak pakai burung Raja Wali yang lebih gede? Kenapa? Hanya burung-burung gagak kecil. Saudara, kita lihat di sini. Banyak orang tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Karena tidak mengerti apa arti pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Pemeliharaan Tuhan itu sesuai kebutuhan. Amin. Kalau itu kebutuhanmu, saya percaya, yakinlah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kebutuhannya pasti dicukupkan. Seringkali orang gak merasakan pemeliharaan Tuhan, kenapa? Karena Tuhan maunya disuruh memenuhi keinginannya, hawa nafsunya. Saudara, soal kebutuhan kita, keadaan apapun yang sedang terjadi, jangan tawar hati akan hal itu. Karena setiap kebutuhan kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dikhawatirkan orang itu ditambahkan kepada kita. Apa sih yang orang butuhkan? Makan, minum, pakai. Yakinlah saudara, kalau itu kebutuhanmu, engkau sungguh-sungguh berjalan dengan iman. Berjalan dalam iman, percaya Yesus menyertai saudara. Allah Immanuel menyertai saudara. Engkau sadar, engkau bangun kehidupan bahwa Allah Immanuel menyertai kita. Percayalah, kebutuhanmu pasti dicukupkan oleh Tuhan. Allahku kan memenuhi, betul saudara, kebutuhan keperluanku. Ini yang pertama, pemeliharaan Allah itu sesuai kebutuhan. Percayalah, apa yang kau butuhkan setiap hari di sepanjang tahun ini, ada pemeliharaan Tuhan atas kita. Dan yang kedua, saudara, kalau kita menalar, burung gagak ini disuruh ngantar daging. Saudara, jangankan daging segar, daging busuk disikat sama burung gagak, bangkai aja disikat. Tapi ini Tuhan bisa perintahkan burung gagak ngasih Elia, ngirim Elia daging yang baik. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dengan baik-baik, pemeliharaan Tuhan itu tak terduga. Yang tidak kita duga, yang tak kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat terlintas, itu Tuhan sanggup sediakan buat kita. Orang banyak katakan ini tahun yang sulit, masa yang sukar. Tetapi yakin ada pemeliharaan Tuhan. Hal-hal yang tak terduga Tuhan sanggup untuk mengerjakannya. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, miliki penangkal tawar hati. Vaksinnya tawar hati, ini penyakit akhir zaman. Dunia akan semakin dikuasai oleh ketakutan. Alkitab bisa mencatat, ada banyak orang mati karena ketakutan. Orang menjadi tawar hatinya, orang jadi tega, orang gak punya kasih lagi, gak peduli orang lain. Kita punya penangkal, berjalanlah dalam iman, percaya
yakin, lakukan dengan taat. Berjalan dalam iman, yakin dan percaya. Saudaraku, apa yang kita lihat itu sementara. Masalahmu sementara. Persoalanmu hari ini sementara, saudara. Engkau akan melihat dengan mata iman. Ada tangan yang menyertai saudara. Dan penangkal tawar hati yang kedua, harus percaya Tuhan itu pasti pelihara kita. Tak terbatas kuasa Tuhan, kasihnya Tuhan tidak pernah berubah. Yuk saudara, miliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Engkau punya Allah, Immanuel. Immanuel yang menyertai kita. Immanuel yang selalu hadir di setiap bagian hidup kita. Tidak ada bagian hidup saudara yang tidak Tuhan mau datang di sana. Tuhan itu selalu mau datang di setiap bagian hidupmu. Dalam pribadimu, dalam persoalanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Tuhan selalu mau hadir di sana. Kau punya Allah yang luar biasa. Berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah. Apapun keadaan saudara saat ini yang ada di rumah. Mungkin kau sedang kecewa karena tawar hati. Kau sedang khawatir membuat kau tawar hati. Kau sedang takut dengan apa yang sedang terjadi. Jangan tawar hati. Karena engkau punya Tuhan yang menyertai. Jangan kecut dan tawar hati. Setiap janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Ayo saudara, berjalanlah dalam iman. Percayalah, Tuhan pasti menyertai kita. Dan pasti ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Immanuel, Immanuel. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Immanuel menyertai kita. Datang dengan iman dan berjalan dalam iman, menyerah dan percaya, taat akan perkataan Tuhan. Kau cahaya hidupku. Sakit butuh kesembuhan, Tuhan sediakan kesembuhan. Engkau yang lemah butuh kekuatan, Tuhan sediakan kekuatan. Haleluya, haleluya. Yesus. Katakan dengan iman. Rasakan kebahagiaan.
Lawatan Tuhan atas kehadirannya. Kehadirannya nyata saudara. Memberikan kekuatan. Makin saudara. Seluruh keluargamu percaya. Bergandeng tangan seperti Yosua dengan bangsa Israel. Oh, suami istri anak-anak bergandeng tangan. Percaya kekuatan Allah dulu. Kekuatan Allah dinyatakan. Haleluya, haleluya. Percaya ada Allah Immanuel. Haleluya. Lawan Tuhan, sama Tuhan berkati. Oh, hatinya sama, tidak ada yang tawar hati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Jangan tawar hati, tangkal dengan iman, dalam iman, raih kemenangan. Oh, haleluya. Harapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Pemeliharaan Tuhan selalu ada. Jangan tawar hati, jangan kecil hati. Berita Yesus Tuhan, Raja yang mulia, Raja yang ajaib, Allah yang berkuasa. Selalu ada di setiap bagian hidup kami, oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kami lihat dengan mata jasmani ini hanya sementara. Mata iman kami melihat penyertaan Tuhan atas setiap kami. Amin. Di mana kami berada, kemana kami berjalan beserta dengan Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Amin. Tak ada rancangan dan rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan kami. Amin. Apapun yang kami hadapi, Engkau memberikan kami kekuatan, memampukan kami Amin. untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Jagai hati kami Tuhan, urapi kami, penuhi hati kami Tuhan. Kami tidak mau tawar hati karena kami tahu tawar hati bukan dari Tuhan. Engkau memberikan kami roh yang membangkitkan kekuatan Tuhan. Kami yakin dan percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak perkara ajaib pasti kami alami. Berjalan dalam iman, berjalan bersama dengan Tuhan.
Ada banyak hal-hal yang tak terduga yang Tuhan kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tak ada kebutuhan kami yang tidak Tuhan sediakan. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kami. Yang kami butuhkan, kami perlukan, Tuhan pasti sediakan. Yang saat ini sedang membutuhkan pemulihan, kami percaya Tuhan memberikan pemulihan. Yang saat ini membutuhkan kesembuhan, kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Yang saat ini sedang lemah, membutuhkan kekuatan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru. Tuhan membangkitkan semangat mereka kembali. Tuhan kobarkan semangat mereka kembali. Roh mereka terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah kami secara online ini. Kami yakin ada lawatan Allah jamaah Tuhan di rumah-rumah. Setiap pribadi alami jamaah Tuhan. Hamba-hamba yang melayani pun diberkati, diurapi oleh Tuhan. Dan terus Tuhan jaga kami. Tuhan lindungi sertai kami. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya. Dijauhkan kami dari segala wabah, sakit, penyakit, virus, bakteri apapun. Dijauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan. Tangan Tuhan yang menyertai, menopang kami. Darah Yesus selalu menutup bungkus kami. Bangsa ini pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Program vaksinasi yang akan dikerjakan pun kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bila semuanya mendatangkan kebaikan dan doa kami tidak berkeputusan. Lalukan segera Tuhan pandemi COVID-19 ini. Sebab bagimu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukan apa yang terbaik menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah ini. Dan sebelum kami akhiri, hamba minta Tuhan, Engkau mencurahkan dan melimpahkan berkat turun atas umat-Mu. Mari saudara, Engkau angkat tanganmu dengan iman. Seperti imanmu, jadilah dalam kehidupanmu. Diberkati Tuhan seluruh aspek hidupmu. Setiap rumah tangga diberkati dengan kebahagiaan. Segala pekerjaan diberkati dengan keberhasilan. Tubuhmu diberkati dengan kesehatan. Masa depan anak cucumu diberkati Tuhan. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala. Engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan. Kiranya berkat yang datangnya dari Allah, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan Persaudaraan Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, Lord. Sering kesal.